Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Saya akan mengomentari Denny Siregar dilaporkan ke polisi. Jadi sumber saya dari YouTube juga nih. Jadi ada lembaga dari Tasikmalaya, katanya dia waktu itu katanya Denny Siregar mengomentari masalah itu karena ada dalam aksinya itu dia membawa anak-anak, sedangkan anak-anak yang dipotret ini juga disebut aksinya itu dalam acara 313 yang mengikutkan anak-anak. Jadi Denny Siregar pada saat itu hanya mengambil masalah anak-anak yang diikutkan dalam demonstrasi itu pun diambil dari pihak lain. Jadi bukan dia sendiri yang langsung ke lapangan mengambil itu, tetapi lewat daripada rekaman orang lain yang terkirim mungkin sama dia. Inilah saya lihat. Dan saya lihat di sini mungkin ada ustadz yang tersinggung karena dia bilang yang tidak baik itu adalah ustadznya membawa anak-anak kecil, tetapi tidak disebut siapa ustadznya itu. Dan kalau saya lihat dari sudut hukum pidana, memang ini ada dua masalah di sini saya lihat. Satu masalah delik aduan, yaitu masalah Denny Siregar. Katanya dia menghina daripada ustadz yang di sana itu. Ini perlu saya analisa dari segi hukum. Karena Ustadz Denny Siregar membawa anak-anak itu, memotret anak itu, dia diunggah dari orang lain, bukan dia langsung, sehingga diberikan tanggapan untuk itu. Hal itu tidak bisa disalahkan, karena kalau sudah muncul ke depan umum, itu sudah milik umum. Siapapun bisa mengambil gambar tersebut kalau sudah diambil dari orang lain. Jadi ini saya lihat. Jadi kedua juga Denny Siregar katanya menyalahkan ustadz itu. Sedangkan ustadz itu tidak disebut siapa namanya. Ustadz siapa? Hanya disebut ustadz. Sehingga yang mengadukan itu siapa yang disakiti kan dalam delik aduan. Siapa yang disakiti dia harus langsung mengadukan masalah ke polisi. Tidak boleh melalui orang lain. Dia langsung sendiri. Makanya siapa yang mengadukan itu dan juga tidak jelas. Karena ustadz banyak. Ustadz seluruh Indonesia ini banyak. Siapa yang masuknya cuman tidak disebut namanya. Sehingga menurut saya pengaduannya itu nanti di samping mungkin akan ditolak polisi itu pengaduannya itu. Karena satu tidak jelas siapa ustadznya. Dan juga fotonya itu dia mengambil dari foto orang lain, bukan dia yang langsung mengambil foto daripada kejadian dari aksi itu. Jadi yang saya lihat, jadi dari sudut pengaduan daripada ustadz ini menurut hukumnya, dugaan saya akan ditolak polisi ini, karena tidak tahu siapa kita yang merasa dirugikan di sini, karena tidak ada namanya di situ disebut, hanya kata ustadz. Padahal ustadz itu banyak di Indonesia itu banyak. Kalau melihat ustadz, itu saya lihat dari sudut itu. Kedua, masalah yang kedua, melakukan aksi demonstrasi ini membawa anak-anak dalam mengikuti demonstrasi ini melanggar hukum. Pengacaranya atau Denny Siregar bisa mengadukan masalah ini ke polisi. Sebenarnya ini delik biasa. Tanpa ada laporan dari masyarakat siapapun, kalau polisi mengetahui kejadian itu, polisi harus bertindak tegas. Karena mengikutkan anak-anak dalam kegiatan aksi demonstrasi, turun ke jalan itu tidak boleh, melanggar hukum itu. Sehingga menurut saya, justru nanti yang bisa jadi perkara ada masalah ustadz yang menggerakkan daripada aksi tersebut. Siapa pimpinan aksi tersebut, itulah nanti bisa dijadikan tersangka. Karena dia menggerakkan masyarakat itu turun ke jalan. Dan yang dibawanya juga mengikutkan anak-anak. Ini kesalahan besar ini. Menurut saya nanti kalau sampai terjadi masalah,
justru pihak penggeraknya ini yang nanti bisa jadi tersangka. Karena ini sudah delik biasa ini. Walaupun tidak ada pengaduan dari Denny Siregar atau pengacaranya, kalau polisi tahu ini harus segera ditindak. Karena ini bukan delik aduan, ini delik biasa. Karena perbedaan delik biasa dengan delik aduan adalah kalau delik aduan, perbuatan itu siapa yang merasa disakiti harus dia yang langsung melaporkan kepada polisi. Tidak boleh melalui pengacara atau orang lain. Sedangkan delik biasa, ada atau tidak ada laporan dari masyarakat, kalau aparat kepolisian mengetahui kejadian itu, polisi harus bertindak. Dia bertindak, tidak perlu ada laporan masyarakat. Dia bisa langsung bertindak polisi itu untuk melakukan pemeriksaan bagi siapa yang memimpin daripada demonstrasi itu atau aksi itu. Siapa pemimpin aksi itu bisa dijadikan tersangka karena dia membawa anak-anak melakukan aksi demonstrasi tersebut. Memang waktu saya lihat di foto itu ada juga ini saya lihat di YouTube, ya memang banyak anak-anak yang ikut. Memang tidak benar. Kalau itu benar yang di YouTube itu, ya tentu si pelaku atau pimpinan daripada aksi kegiatan itu, demonstrasi itu bisa dituntut di muka hakim, bisa dilapor, dan polisi harus sebenarnya bertindak. Tidak boleh diam begitu saja, dia harus bertindak atas masalah tersebut. Tetapi kalau masalah Denny Siregar, delik pengaduannya yang harus mengadukannya itu yang merasa disakiti, tetapi harus disebut namanya siapa yang merasa disakiti. Kalau tidak disebut namanya tidak bisa, karena banyak orang menyatakan ustadz. Nah, ini yang saya lihat. Jadi saya lihat kalau masalah penyelenggaraan daripada operasi banyaklah buktinya, saksi-saksinya banyak di lapangan, siapa penggeraknya banyak saksinya, sehingga menurut saya cukup buktinya untuk kalau memang perkara itu ditangani oleh kepolisian. Sekian dan terima kasih.